Jadi gimana sih Neil, kamu bekerja di kargo, berapa sih fee kamu? Itu 39 juta. Tetapi halo guys, selamat datang di channel Chelsea Neil. Nah, di vlog sebelumnya Chelsea udah jelasin ke kalian semua tentang pengalaman Chelsea kerja di Net TV. Dan beberapa dari kalian juga nge-DM aku langsung dari Instagram dan juga komen, Kak Nail coba dong buat konten, kita ingin kepo nih bagaimana sih pengalaman kerja Kak Nail selama di Turki, dan juga sharing dong Kak Nail, berapa sih gaji yang Kak Nail terima selama bekerja di Turki. Jadi pekerjaan pertama yang aku handle di Turki itu adalah sebagai tour guide. Ini ditawari oleh temanku yang namanya itu Andika. Jadi Neil, bantu aku dong, aku kan ada travel nih, jadi coba dong tolong guidein orang Indonesia aja. Dan bagi aku deal dong, karena apa? Fee jadi tour guide itu berapa sih? Aku bocorin ya, fee jadi tour guide itu sekitar selama 1 hari ya, dari pagi sampai malam, itu sekitar 50 sampai 100 dolar. Jadi aku dapat nge-guidein orang itu selama 8 hari. Jadi dihitung aja itu, berarti kemarin deal-dealannya itu sekitar nggak 100 dolar waktu itu. Deal-dealannya itu sekitar 80 dolar. Jadi 80 dikali 8 hari, segitulah fee aku selama 8 hari kerja sebagai tour guide. Dan gak hanya itu guys, ada beberapa dari mereka yang ngasih tips nih. Kadang ya tipsnya itu sekitar 100 dolar, 200 dolar, itu beda-beda. Bahkan ada yang sampai 500 dolar. Duit dari itu aku kumpulin, aku simpan, aku tabung. Aku kan juga punya beasiswa, dan beberapa ada aku kirimin untuk orang tua ya. Orang tua juga nggak minta sih, malahan orang tua, kamu kekurangan duit Kak, ini dikirim sama orang tua. Aku mah ya boleh dikatakan aku bilang cukup, nggak usah kasih aku duit lagi. Yang ada aku akan kasih orang tua duit, beberapa ya, nggak semua. Jadi sebagian aku tabung untuk nikah. Aku tujuannya itu ingin 2020 aku nikah deh gitu. Udah aku niatkan sama Allah. Ya Allah, aku ingin menikah tahun 2020, karena di 2020 itu umur aku sekitar 26. Dan aku juga aktif di KJRI, dan aku sangat berterima kasih banget sama Pak Konjen waktu itu, Pak Konjennya Pak Heri Sudrajat. Jadi beliau ini mempercayai aku untuk ngasih pekerjaan apa? Pekerjaan itu ada namanya interpreter guys. Jadi aku itu menemani beberapa pejabat-pejabat negara dari Indonesia, salah satunya Kapolda Bali, itu Bapak Petrus, Pak Petrus Golose, itu kurang lebih selama 1 minggu. Jadi aku nemenin Pak Petrus dan juga rombongan. Jadi itu ada kerjasama antara Kapolda Bali dan juga Kapolda Istanbul. Jadi di sini aku tugasnya sebagai interpreter, menerjemahkan dari bahasa Turki ke bahasa Indonesia. Dan juga ada beberapa bahasa Inggris yang aku terjemahkan ke mereka semua. Tapi Pak Kapolda kita, Pak Kapolda Bali, bahasa Inggrisnya pintar banget. Dan berapa sih fee aku selama kurang lebih 1 minggu bekerja sebagai interpreter? Itu per harinya itu sekitar, dari KJRI mengasih per harinya itu sekitar 60 dolar waktu itu. 60 apa sekitar 70 dolar ya. Jadi sekitar segitu dikalikan 1 minggu, kurang lebih 1 minggu. Tapi fee yang paling banyak yang aku dapati itu dari Pak Kapolda itu adalah tipsnya. Karena aku bekerja benar, aku bekerja sungguh-sungguh, aku bekerja totalitas. Jadi Pak Kapolda itu memberikan tips. Nih Nel, kamu kasih duit buat pulsa. Buat pulsanya aja 400 dolar waktu itu guys. Jadi alhamdulillah rezeki. Dan sebelum Pak Kapolda pulang, dia ngasih beberapa tips juga. Tips sekitar berapa ya, 500 sampai 1000 dolar kali ya ada. Jadi duitnya kemana ya, aku tabung, kemudian aku berikan ke orang tua.
Dan banyak sih orang-orang pejabat-pejabat negara Indonesia, pejabat dari Indonesia yang datang ke Turki aku guide-in. Dan ya sama, fee-nya itu kurang lebih ya sekitar 50 sampai 100 dolar, itu tergantung deal-dealannya. Tapi yang besarnya adalah di tipsnya itu. Dan selama aku bekerja di Turki sebagai tour guide, sebagai interpreter, kemudian aku berangkat ke Jerman nih. Berangkat ke Jerman aku ada exchange. Jadi selama aku exchange, aku itu ya di Jerman banyak tawaran juga untuk pekerjaan. Tetapi aku nggak ngambil, aku ingin fokus hanya belajar karena saingannya ini adalah orang-orang yang terpelajar. Saingannya ini luar biasa dari belahan dunia, dari Asia, Amerika, dari Eropa. Jadi dituntut aku untuk belajar. Dan dari situ aku juga dapat beasiswa dari Erasmus, dari kampus aku, dan juga dari LPDP. Terus ada di beberapa step aku itu ditawari kerja sama Mami Sofi dan juga Dato. Siapa nih Mami Sofi dan juga Dato? Dato ini adalah orang Malaysia, Mami Sofi ini adalah orang Indonesia. Mereka ini adalah suatu keluarga yang bekerja di Turki. Dato ini jabatannya sebagai Direktur Eksekutif Utama di Bandara Sabiha Gökçen, bandara nomor 2 di Turki, di Istanbul. Jadi dia ngelihat IPK aku 4, ngelihat pengalaman aku kerja, mau nggak bekerja di perusahaan gitu kan. Tapi sebelumnya aku ingin ada beberapa yang ke skip. Jadi aku ceritain sebelumnya itu aku juga bekerja sebagai di kargo. Jadi di kargo ini apa? Di kargo ini adalah aku mengirim barang-barang yang ada di Turki ke Indonesia dan juga barang-barang yang ada di Indonesia ke Turki. Jadi selama aku liburan itu aku fokusin kerja di kargo. Berapa sih gajinya? Ini aku bukain ke kalian semua. Jadi per kilonya itu sekitar 15 dolar. 1 kilo 15 dolar. Jadi aku pesan tiket pesawat, itu otomatis punya bagasi itu 30 kilo. Dan di kabin itu punya kurang lebih itu bisa diisi 10 sampai 15 kilo. Kalau ditotalin itu kurang lebih 45 kilo. Jadi 45 kilo, tapi aku waktu itu naiknya Saudi 23, tapi bisa isinya itu 25. Jadi totalnya itu kurang lebih 50 kilo. Dan di kabin itu aku bisa isi itu kurang lebih 10 sampai 15. Jadi totalnya 65 kilo aku bisa bawa barang dari Turki ke Indonesia. Dan di bandara Turki sendiri itu nggak seketat di Indonesia, karena di Indonesia kan juga ada bea cukai segala macam. Tetapi di sini aku deal karena yang aku bawa adalah makanan, yang aku bawa adalah souvenir di Turki. Jadi harganya itu tidak mahal, tapi ini adalah barang titipan. Kemudian aku bawa ke Indonesia, terus aku declare. Nggak ada masalah sama sekali karena aku tidak bawa barang-barang yang branded atau mewah. Jadi gimana sih Neil, kamu bekerja di kargo, berapa sih fee kamu? 15 dolar dikali 65 kilo. 15 dolar kali 65 kilo. Jadi aku dapat bersihnya itu 975 dolar. Aku dapat bersihnya. Kemudian dari Indonesia ke Turki, dari Indonesia ke Turki itu kurang lebih 7 dolar. 7 dolar dikali 65 kilo. Jadi 455 dolar. Jadi bersihnya itu aku dapat 1430 dolar. Itu dikurangi tiket pesawat PP itu sekitar 7 juta. Jadi 1430 dolar itu berapa sih? Kali 14.000 itu 20 juta. 20 juta dikurangi 7 juta. Waktu itu ya tiket pesawatnya harga 7 juta. Jadi bersihnya aku itu dapat 13 juta. Itu kalau aku bawa 65 kilo. Jadi 13 juta. Aku itu selama sebulan itu kurang lebih bisa 3 kali sampai 4 kali bolak-balik. Jadi kalau kita hitungan bersihnya 13 juta dikali 3
itu 39 juta. Tetapi selama lu bekerja di kargo itu boleh dikatakan capek ya, dan juga kita harus jujur kasih tahu ini barang yang kita bawa dari Turki ke bea cukai. Jadi kita ngelaporin ke bea cukai, kemudian ya pekerjaan memang berat, banyak rintangan dan halnya, tapi pendapatannya alhamdulillah lumayan dengan pekerjaan begitu. Dan aku sempat ngalami, aku ingin coba deh kerja di perusahaan. Jadi apa sih pekerjaan aku di perusahaan tersebut? Aku bekerja itu di salah satu perusahaan pemerintah apa swasta ya, aku lupa. Itu swasta. Jadi perusahaan swasta yang bergerak di bidang travel, itu salah satu yang terbesar di Turki. Sudah kurang lebih itu 39 tahun kalau nggak salah. Kurang lebih itu aku 1 tahun bekerja di perusahaan tersebut. Tapi di sini aku mikirnya aku nggak bisa berkembang karena aku bekerja hanya di depan laptop. Aku bekerja orangnya sekelilingnya itu aja, dan aku bekerja di travel. Ya banyak hal lah, banyak pengalaman, banyak informasi yang aku dapati, banyak sekali ilmu-ilmu yang aku dapati di sana. Dan ngomongin soal gaji, alhamdulillah di sana aku itu hitungannya sebagai apa ya namanya, expat. Jadi gaji aku itu langsung dolar. Gaji aku tuh, aku buka-bukain, gaji aku itu per bulan itu $1.000, dan ditambah itu udah gaji bersih. Aturannya itu gajinya itu $1.500, tapi $500 itu buat dikat berbagai macam hal lah, seperti pajak, tax, biaya-biaya perusahaan, biaya lampu, segala macam lah, banyak sekali. Tapi bersihnya itu aku dapat $1.000, dan juga kalau dirupiahin aku dapat uang makan itu kurang lebih 1.500.000 lah. Jadi kalau dirupiahin, kalau kursnya itu kita anggap waktu itu 15.000, itu berarti gaji aku 15 juta ditambah 1.500.000 berarti 16.500.000 satu bulan. Tapi kenapa sih Nail resign? Kenapa Nail resign? Jadi aku itu kurang lebih hampir sama lah kalau bekerja itu. Sukanya itu lapangan, gak suka yang monoton di depan laptop, diam, duduk dari pagi sampai sore bahkan malam. Itu bukan tipe aku. Jadi sayang gak Nail, duitnya kamu dapat 16 juta, 15 juta sampai 16 juta per bulan. Sayang banget gak sih? Justru aku mau bilang, justru kalau misalnya aku kerja di kargo, aku kerja sempat juga just tip yang gak aku sebutin tadi, kalau mau hitung-hitungan lebih banyak gajinya jadi seorang pengusaha. Di sini kan aku boleh dikatakan jadi sebagai seorang pengusaha, kerja jadi kargo, jadi just tip, tour guide. Tapi aku fokusin kemarin itu di just tip dan kargo, dan alhamdulillah per bulannya itu lebih dari angka 16 juta ya, lebih, bahkan sampai 20 ada itu. Dan sampai sekarang pun aku kerja sebagai kerja kargo ya, bolak-balik Turki Indonesia, dan juga beberapa just tip. Aku sama istri aku tularin semua ilmu aku tentang perjastipan. Kita pernah ke Thailand, kita pernah ke Turki, kita pernah ke Malaysia, dan alhamdulillah di just tip itu luar biasa. Nanti kalian bisa follow Nitip Desk, di situ ada. Dan ketika momen aku resign dari perusahaan, memang momennya itu pas banget karena aku harus balik ke Indonesia, aku harus ngurusin pernikahan sama Chelsea. Tetapi di samping itu aku balik lagi bekerja sebagai just tip, kargo, dan alhamdulillah tenang lagi, bisa traveling sana sini, yang mendapatin duit lebih dari aku bekerja di perusahaan. Dan untuk saat ini apa sih Kak Nail pekerjaannya? Dari beberapa kalian ada yang komen, Nail kok pengangguran ya, kerjanya kok buat YouTube aja, Nail kok gini ya. Aku boleh kasih tahu kalian,
Jadi aku sama istri Chelsea udah sepakat kita bekerja bersama, kita bangun perusahaan kita bersama. Selain dari YouTube, ini aku bilang YouTube ini memang aku yang fokusin. Jadi Chelsea selalu dukung aku untuk ngembangin YouTube kita, dan alhamdulillah kita itu fokusin YouTube. Kalian bisa cek sendiri berapa sih gaji kita di YouTube kalau misalnya kita itu upload video setiap hari. Kalian bisa cek gaji kita sendiri di sini, idnoxfluencer.com, atau juga di Social Blade. Per bulannya kurang lebih di rata-rata ya, di tengah-tengah. Dan selain itu apa sih Kak Nail? Ya aku juga sama Chelsea kita ada beberapa bisnis yang kita titipin ke orang. Aku bisnis makanan yang ada di Pekanbaru. Kemudian dalam kondisi pandemik inilah kita itu nggak bisa just-tipan, kita itu nggak bisa traveling ke Turki. Pekerjaan aku sebagai kargo itu nggak bisa karena kan memang kita dituntut untuk stay at home. Jadi aku sama istri memaksimalkan, ya udah kita fokus YouTube. Nanti setelah pandemik berakhir kita fokusin semuanya. Kita fokusin kargo, kita fokusin just tip, kita fokusin YouTube. Yang pasti YouTube ini selalu akan aku upload sama Chelsea setiap hari untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat ke kalian semua. Bagi kalian semua yang mau bilang, Kanel kenapa sih sayang banget kalau nggak kerja di perusahaan? Di sini aku tekankan ke kalian semua. Memang benar di beberapa kalian ada memang yang mentalnya itu wah dapat gaji bulanan tapi aku harus bekerja. Di sini aku bukan mental seperti itu. Aku bukan, boleh dikatakan nggak mau jadi budak korporat ya. Jadi aku boleh katakan aku itu pelaku usaha sama-sama Chelsea. Kita membangun perusahaan kita sendiri. Perusahaan apa? Ya Just Tip ada, YouTube ada, kita kerja kargo, kita beberapa ada usaha-usaha seperti apa ya, Chelsea ada memberikan modal, jadi yang kerja itu orang lain, kita pemberi modal. Itu ada beberapa usaha kita di Semarang kayak kerudung, kayak ya bahan-bahan lah, konveksi seperti itu. Kalau aku ada di Pekanbaru itu usaha yang aku bilang tadi, makanan. Dan aku sama Chelsea juga belajar dari Kak Baim, Kak Paula, dan juga Kak Raffiama, dan juga Kak Gigi. Jadi mereka yang besar, mereka yang tinggi ini jadi pemicu semangat kita untuk semangat lagi bekerja, semangat lagi membuat sesuatu yang kreatif dan juga di usaha. Oke, alhamdulillah dari pekerjaan-pekerjaan aku tadi yang aku sebutin, salah satunya jadi tour guide, jadi interpreter, kerja di kargo dan juga just tip, dan juga bekerja di perusahaan di Turki. Alhamdulillah duitnya aku tabung, kemudian alhamdulillah aku sama Chelsea bisa menikah dengan duit kita sendiri. Jadi kita itu alhamdulillah sekali menikah dengan tema kita sendiri, pakai duit kita, hanya duit kita berdua, dan orang tua pastinya selalu mensupport, mendukung niat baik kita. Semoga di vlog kali ini menjadi vlog yang menjawab semua kekepoan atau pertanyaan-pertanyaan dari subscriber tersayang kita. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga, dan jangan lupa selalu nonton video dari kita ya. Oke, Chelsea dan Neo pamit. Sampai jumpa di next vlog berikutnya. Bye bye.